Halo, selamat pagi. Tetap semangat dan sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Kak Anton. Kita bertemu dalam kegiatan kursus mahir dasar tahun 2021. Hari ini saya akan menyampaikan bahan kursus dari 4.2, yaitu tentang peran, tugas, dan tanggung jawab pembina pramuka. Yang pertama, tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional dan membangun dunia ke arah yang lebih baik. Yang kedua, pendidikan kepramukaan merupakan sebuah sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya atau potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas, yang mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, dalam pendidikan kepramukaan, proses pendidikan terjadi karena adanya pertemuan yang interaktif dan komunikatif yang digerakkan oleh prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan secara teratur, terarah, terencana, dan berkesinambungan oleh peserta didik sendiri dengan dukungan orang dewasa. Yang keempat, anggota dewasa yang terlibat langsung dalam proses pendidikan tersebut di atas adalah pembina pramuka. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pembina pramuka. 1. Pembina pramuka adalah anggota dewasa yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip dalam pendidikan kepramukaan. Secara sukarela bergiat bersama peserta didik sebagai mitra yang peduli terhadap kebutuhan peserta didik, dengan penuh kesabaran memotivasi, membimbing, membantu, serta memfasilitasi kegiatan pembinaan peserta didik. Yang kedua, pembina pramuka sekurang-kurangnya telah mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar yang disebut KMD. Tugas pembina pramuka. Yang pertama, memberikan pembinaan agar peserta didik menjadi 1. Manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, menjadi warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Tugas pembina pramuka yang kedua, menerapkan prinsip dasar pendidikan kepramukaan, metode pendidikan kepramukaan, kiasan dasar, dan sistem among dalam proses pembinaan. Yang ketiga, memberikan pengayaan dengan mengikuti perkembangan sehingga kegiatan pendidikan kepramukaan bernuansa kekinian, bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya, serta tetap berada dalam koridor ketaatan terhadap kode kehormatan pramuka. Yang keempat, mampu menghidupkan, membesarkan gugus depan dengan selalu memelihara kerjasama yang baik dengan orang tua, pramuka, dan masyarakat. Tanggung jawab pembina pramuka.
1. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Terjaga pelaksanaan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan pada semua kegiatan pramuka. Pembinaan pengembangan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik sehingga memiliki kematangan dalam upaya peningkatan kemandirian serta aktivitasnya di masyarakat. Peran pembina pramuka. Pembina berperan sebagai 1. Orang tua yang dapat memberi penjelasan, nasihat, pengarahan, dan bimbingan. Yang kedua, sebagai guru yang mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, sebagai kakak yang dapat melindungi, mendampingi, dan membimbing adik-adiknya yang memberi kesempatan untuk memimpin dan mengelola satuannya. Yang keempat, sebagai mitra, teman yang dapat dipercaya, bersama-sama menggerakkan kegiatan-kegiatan agar menarik, menyenangkan, dan penuh tantangan sesuai usia golongan pramuka. Yang kelima, sebagai konsultan, tempat bertanya dan berdiskusi tentang berbagai masalah. Yang keenam, sebagai motivator, memotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dengan berkreativitas, berinovasi, dan aktualisasi diri, membangun semangat untuk maju. Yang terakhir, sebagai fasilitator, memfasilitasi kebutuhan dalam kegiatan peserta didik. Pembina satuan. Yang pertama, pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 20 tahun dan pembantu pembina siaga sekurang-kurangnya 16 tahun. Dalam pendidikan siaga diperlukan 1 orang pembina siaga dan 3 orang pembantu pembina siaga yang disebut paci atau buci. Yang ketiga, pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan pembantu pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 20 tahun. Dalam pasukan penggalang diperlukan 1 orang pembina penggalang dan 2 orang pembantu pembina penggalang. Yang keempat, pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 25 tahun dan pembantu pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. Dalam ambalan penegak diperlukan 1 orang pembina penegak dan 1 orang pembantu pembina penegak. Yang kelima, pembina pandega sekurang-kurangnya berusia 28 tahun dan pembantu pembina pandega sekurang-kurangnya berusia 25 tahun. Dalam racana pandega diperlukan 1 orang pembina pandega dan 1 orang pembantu pembina pandega. Yang terakhir, agar seorang pembina pramuka dapat memerankan dirinya dengan baik, seyogyanya melengkapi diri dengan berbagai pengetahuan dan menghayati dengan baik prinsip-prinsip dalam pendidikan kepramukaan, sehingga dapat menciptakan kegiatan yang menyenangkan bagi peserta didik. Tugas pembina pramuka cukup berat karena pembina adalah panutan yang keteladanannya ditiru peserta didik. Untuk itu, seorang pembina pramuka perlu menjaga sikap, melatih kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik, serta selalu berpegang kepada semboyan pembina, yaitu ikhlas, bakti, bina bangsa, berbudi, bawa laksana.
yang berarti ikhlas berbakti membina anak bangsa, berbudi luhur dan memberi kebajikan, serta menepati janji satunya kata dan perbuatan. Demikianlah pembahasan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab pembina pramuka, sehingga kita selalu berproses menjadi seorang pembina yang bertanggung jawab dan mengayomi serta menjadi teladan bagi peserta didik. Terima kasih.